Nah, kali ini kita akan menggunakan tubuh kita sebagai media untuk kita bisa melakukan aktivitas gerak. Nah, kali ini yaitu adalah melakukan aktivitas pengencangan otot rangka. Ingat sekali lagi teman-teman, otot rangka itu adalah kalau otot yang dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya adalah tulang kita. Makanya kenapa orang tua kadang-kadang tulangnya suka keropos dan sebagainya, itu biasanya murni disebabkan karena kekurangan otot di dalam tubuhnya, makanya tulangnya lemah. Maka kekuatan ototnya dijaga, maka tulangnya juga akan kuat adanya ya. Kali ini kita akan menggunakan tubuh kita, aktivitas yang paling populer melatih kekuatan upper body kita. Itu yang dikenal dengan yang namanya push up. Gerakannya adalah sebagai berikut. Yuk, yang gampang sederhana saja ya. Kita lihat kali ini gerakan saya ya, teman-teman lihat ya, yang gampang. Ya. Gerakannya yaitu adalah gerakan mendorong. Nah, ketika gerakan kita mendorong, maka yang terlibat ototnya adalah otot bahu, otot dada, dan otot tricep atau lengan bagian luar. Kita yang disebut yang namanya compound movement, melibatkan lebih dari 2 persendian. Ada persendian bahu, ada persendian siku, dan juga lebih dari 1 otot yang terlibat. Tadi ya, ada 3 otot yang terlibat. Jadi bagus sekali, teman-teman bisa lakukan berapa kali sekuatnya kita. Kalau satu set kita bisa melakukan misalnya cuma 10 kali boleh, atau 20 kali, atau lebih dari 20 kali. Nah, gerakannya pada saat kita mendorong, memang ada berbagai asosiasi yang bisa kita lakukan. Asosiasi pertama, waktu kita dorong, gerakannya sederhana teman-teman. Kita membayangkan kita ingin mendorong badan kita ke atas, makanya disebut dengan namanya push up. Pelan, 2 detik, 1 detik, pelan, 2 detik, 1 detik, pelan, 2 detik, 1 detik. Alasannya yang dikenal dengan namanya time under tension. Jadi tensinya atau tekanannya jadi panjang waktunya kalau kita melakukannya dengan lebih pelan dan bertahap dibandingkan dengan terburu-buru ya, dan juga menghindari cedera. Nah, yang kedua sekarang kita lakukan yaitu adalah gerakannya sama, push up juga, tapi asosiasinya berbeda. Yaitu adalah pada saat saya naik, saya bukan membayangkan mendorong badan saya ke atas, tapi saya membayangkan saya mendorong tanah ini atau lantai ini atau rumput ini, saya dorong ke bawah. Saya berharap rumput ini jebol ke bawah. Pada saat itulah saya melakukannya jadi lebih berat, padahal dengan gerakan yang sama, tapi asosiasi yang berbeda. Dan yang ketiga, sekarang saya melakukan hal yang sama, cuma pada saat saya mendorongnya, pada saat itu saya membayangkan, waktu saya mendorong, saya membayangkan saya mempertemukan tangan saya yang kanan ke tengah, tangan yang kiri saya ke tengah. Jadi waktu saya dorong, saya membayangkannya seolah-olah tangan saya masuk. Kenapa saya membayangkan hal itu? Karena dengan saya membayangkan seperti itu, pada saat itulah chest saya bekerjanya lebih optimal lagi. Jadi membayangkan asosiasinya di kepala, chest kita kerjanya lebih berat lagi. Kita memberikan tantangan yang lebih besar pada saat kita punya asosiasi yang berbeda. Ya, yuk kita mulai. Gerakannya ada sebagai berikut, sama juga. Turun. Bayangkan kena. Bayangkan kanan kena ke kiri. Bayangkan waktu naik, kanan dan kiri kita telapaknya bertemu. Seolah-olah bertemu, padahal nggak bertemu ya. Susah ya temuinya ya. Sekali lagi. Pada saat itu saya membayangkan saya mempertemukan. Jadi buat teman-teman, hanya dengan kadang-kadang latihan hanya menggunakan tubuh saja, tapi dengan asosiasi yang berbeda, dengan juga dengan kecerdasan kita bisa memberikan tekanan atau intensitas yang lebih tinggi. Intensitas dalam latihan pengencangan otot adalah ketika otot diberikan tekanan beban yang lebih berat. Teman-teman bisa mencobanya, mudah, sederhana, hanya dengan menggunakan tubuh sendiri sebagai gym kita. Teman-teman coba ya nanti ya. Saya ucapkan selamat, teman-teman stay safe, stay healthy, jaga kesehatan yang paling utama. Saya ucapkan terima kasih.